Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua dalam keadaan sehat, sukacita, diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kerinduan Tuhan umatnya menjadi dewasa rohani. Ada 3 cara yang seringkali Tuhan pakai untuk mendewasakan umatnya. Kedewasaan rohani tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi harus melewati proses. Dan seringkali Tuhan mengizinkan masalah dan ujian hidup untuk mendewasakan kerohanian kita. Pada saat ini, saudaraku, Bapak Ibu, kita akan belajar 3 cara yang seringkali Tuhan pakai untuk membentuk orang-orang percaya supaya menjadi orang Kristen yang dewasa rohani dan dewasa secara karakter, sehingga dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya di dalam dunia ini. Kita akan belajar 3 cara ini. Dan cara pertama, saudaraku, cara Tuhan membentuk orang Kristen adalah melalui kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16-17 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dalam kehidupan kita, yang kita baca, dan pastinya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari akan membentuk diri kita atau setiap orang Kristen menjadi seorang yang lebih baik, lebih dewasa rohani, lebih dewasa karakter. Karena firman Tuhan inilah yang akan membentuk, menyatakan kesalahan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan akan melakukan itu, saudaraku. Memang saat kita mengalami hal ini mungkin ada terasa sakit atau berat, saudaraku. Tetapi tetaplah semangat, karena tujuan Allah membentuk kita melalui firman Tuhan supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan, kita semakin dewasa rohani dan dewasa karakter, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Kebenaran yang kedua, saudaraku, cara Allah atau cara Tuhan membentuk orang Kristen, yaitu melalui apa? Melalui pencobaan hidup yang Tuhan izinkan. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 ayat yang terkenal ini, saudaraku, berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Luar biasa. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus seringkali mengizinkan pencobaan dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang matang, orang-orang yang utuh, yang dewasa secara rohani, yang dewasa secara karakter, saudaraku, bahkan menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Wow. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan, jangan putus asa, saudaraku. Nah, kata pencobaan dari kata pairomos mengandung 2 arti. Yang pertama, saudaraku, sesuatu untuk menjatuhkan kita. Dan pencobaan ini datangnya dari iblis. Itu ditulis dalam Matius 4 ayat 1-11. Saat Tuhan Yesus dicobai, saudaraku. Dan yang kedua, sesuatu pencobaan ini adalah sesuatu untuk menyucikan kita, mengangkat kita, menguatkan kita, saudaraku.
Ini adalah pencobaan yang Tuhan izinkan. Dan seringkali itu disebut ujian. Supaya kita lulus ujian, saudaraku ya. Dan naik kelas. Jadi saudaraku, janganlah kita menyerah bila Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah datang dalam hidup kita. Karena ini akan menjadi ujian. Supaya apa? Iman kita semakin kuat, semakin matang, sempurna, utuh. Dan tak kekurangan sesuatu apapun yang baik yang dari Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Jadi mungkin sekarang kita sedang mengalami pencobaan itu. Tetaplah kuat, berserah, bertahan. Dan kuasa Tuhan Yesus sanggup menolong kita, saudaraku. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, cara Tuhan membentuk orang Kristen adalah melalui apa? Sesama manusia. Sesama manusia. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang menajamkan sesamanya. Jadi saudaraku, dalam kehidupan ini juga saudaraku, Tuhan Yesus sering menempatkan orang-orang tertentu yang sangat berbeda karakternya dengan kita, sifatnya dengan kita, saudaraku. Tuhan tempatkan untuk apa? Membentuk kita supaya kita itu semakin tajam. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Maksudnya tajam itu kita lebih kuat, kita lebih bisa dipakai, kita lebih dewasa, saudaraku, secara rohani dan karakter. Digosok terus, saudaraku, sehingga semakin tajam. Sehingga nama Tuhan, saudaraku, dimuliakan dalam hidup kita. Kita dipakai semakin tajam untuk alat kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi saat Tuhan mengizinkan hal ini, saudara, mari kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Supaya kita diberi hikmat bijaksana, diberikan kasih dari Tuhan Yesus. Supaya kita kuat, bertahan, bertumbuh, saudaraku, melalui pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita akan muncul, saudaraku, dalam hidup kita akan muncul buah roh. Kasih, sukacita, kesabaran, saudaraku. Kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Kita tidak mudah menjadi tersinggung, menjadi marah, sakit hati, dan mundur dari Tuhan, mundur dari gereja, mundur dari pelayan. Tidak, kita semakin kuat saat menghadapi ujian ini, saudaraku ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan mundur kalau kita sedang dipertajam oleh Tuhan. Jadi inilah 3 cara, saudaraku, yang sering kali Tuhan Yesus pakai untuk membentuk kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, supaya kita menjadi dewasa rohani, dewasa karakter, kuat, sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yaitu yang pertama, kita dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita dibentuk melalui pencobaan-pencobaan hidup. Dan yang ketiga, kita dibentuk melalui sesama manusia, saudaraku ya. Dan 1 Korintus 10 ayat 13, ayat yang terkenal ini saya bacakan kembali. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia atau Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau mengizinkan ujian, pencobaan, Tuhan, kami mau terus setia. Biarlah kami rela dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, oleh setiap pencobaan-pencobaan yang datang, dan juga oleh sesama. Supaya kami semakin dewasa rohani, dewasa karakter di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.